Sebelum Anda lanjut nonton video ini, jika Anda suka dengan channel Fahri Paris, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan Anda gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kepadamu, aku ingin menorehkan kembali catatan suram, kelam dan penuh noda darah. Pada masa pakai yang begitu dominan, arogan, sewenang-menang, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Catatan berikut ini adalah kisah dari Kecamatan Ploso, Klaten, Kediri. Tersebutlah pemuda di desa itu, bernama Imam Mursyid. Imam Mursyid adalah seorang santri asal desa Jarak, Ploso, Klaten. Imam Mursyid aktif sebagai ketua gerakan pemuda Ansor di Ploso, Klaten. Aku mendengar kisahnya yang tragis dari beberapa saksi mata yang ada di sekitar kejadian berlangsung yang kemudian diukir dalam sebuah catatan sejarah kekejaman Partai Komunis Indonesia di awal kemerdekaan. Beberapa remah kisah saksi mata itu kususun menjadi coretan untuk mereka yang gugur sahabat Fahri. Suatu hari di bulan Oktober tahun 1965, Imam Mursyid harus pulang dari pondok pesantren karena ada hajatan penting di keluarganya. Dalam perjalanan, saat melewati Dusun Dermo, Desa Pranggang, Kecamatan Ploso, Kediri, Imam Mursyid tak menyangka bahwa bahaya besar sedang mengancam nyawanya. Di tengah jalan, ia dihadang oleh serombongan orang yang mengaku sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanpa sempat bertanya apa alasan penghadangan atas dirinya, Imam Mursyid langsung diringkus, mulutnya dibekap. Imam Mursyid tidak menyadari jika ia memang telah diincar cukup lama oleh para PKI yang menghadangnya. Imam Mursyid disiksa hingga babak belur. Kemudian, sungguh melewati batas norma apapun di dunia ini, Imam Mursyid dikubur hidup-hidup di sebuah lubang, dengan posisi tubuh terbalik, kepala di bawah. Sakit, jangan taruh, sakit, jangan lepaskan ikatanku, sakit, jangan bunuh saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Namun, tubuh Imam tidak terbenam seluruhnya. Kedua kakinya masih menyembul di atas tanah, seperti menanam pohon yang masih bibit. Entah apa maksud para gerombolan PKI itu melakukan demikian, mungkin memang sengaja agar tercipta kengerian dan ketakutan di dada bagi siapa saja yang melihatnya. Atau, itu sebagai sebuah pesan ancaman. Sahabat Fahri, sahabat YouTuber, bagi kita para generasi muda di negeri ini, Indonesia, tentu kita tidak akan pernah bisa melupakan catatan hitam kelam yang pernah ditorehkan para gerombolan PKI-PKI itu,
tak akan ada ruang lagi bagi tumbuh dan berkembangnya ajaran komunisme di negeri tercinta ini. Selamat jalan pahlawanku, Imam Mursyid. Kamu akan tetap mewangi dalam lubuk dada kami dan anak cucu kami. Saya Fahri Paris. Salam anak negeri.